Saya belum tahu bagaimana orangnya, bentuknya saya belum tahu, tapi waktu itu cuman bilang di ruang ganti ada yang mau kenal gitu, namanya Mas Suryo katanya gitu. Ya udah, saya ya ada orang mau baik, mau kenalan, ya saya pikir nggak ada salahnya, atau waktu itu saya juga single gitu. Singkat cerita, Natali kemudian menjalin cinta dengan Suryo Gondo yang berprofesi sebagai pengusaha. Namun hubungan cinta mereka ternyata ditentang oleh ibunda Natali. Natali tak mengindahkan ketidaksetujuan ibundanya dan nekat menikah dengan Suryo. Mama memang waktu itu agak keras melarang, ya dengan pemikiran bahwa ya suami kan duda gitu ya, dan anak 3. Akhirnya karena saya terus mengatakan bahwa, dan mama saya pun tahu kalau saya mencintai anak-anak. Jadi mama saya bilang, ya kalau memang kamu bisa konsekuen mencintai anak-anak itu, ya kamu boleh menikah, karena jangan sampai kembali ke mama terus ada apa-apa gitu. Kekhawatiran ibunda Natali ternyata menjadi kenyataan karena perkawinan Natali jauh dari kata bahagia. Natali berusaha menyembunyikan ketidakbahagiaannya kepada ibundanya sambil terus berdoa agar perkawinannya bisa bahagia. Namun bukan kebahagiaan yang didapatkannya, tapi justru kesengsaraan. Ketidakbahagiaan Natali mencapai puncaknya saat ia mengaku diusir oleh suaminya, dan Natali pun kemudian pergi dengan membawa 2 anak hasil pernikahannya dengan Suryo. Jadi saya berpikir kesabaran saya akan ada buahnya nantinya. Tapi ya ternyata saya juga punya limit, saya juga punya batas. Jadi saya hanya berpikir untuk anak-anak. Jadi karena saat itu saya berpikir semakin lama kejiwaan anak-anak saya, terutama anak-anak saya yang saya lahirkan, itu memang sudah mulai terganggu. Jadi seperti temperamental yang tinggi, terus rasa tidak suka kepada papanya yang selalu memukul, ya, mencaci maki dan lain sebagainya. Jadi Natali pergi dari rumah tanpa seizin daripada saya, ya. Dan kalau memang dia memang ada 5 anak dalam hati dia, ini statement dia loh ya. Kenapa anak saya Angelin dan Tamara kok sama saya hari ini? Kok enggak semuanya dibawa, kan begitu. Selain menuding Natali kabur dari rumah tanpa izin darinya, Suryo juga menuduh Natali dan juga ibundanya telah mencuri surat-surat berharga dan perhiasan dari kediaman Suryo. Suryo mengaku punya cukup bukti berupa rekaman dari kamera CCTV tentang pencurian tersebut. Yang saya diambil adalah perhiasan yang jauh sebelum perkawinan saya dengan dia. Yaitu warisan dari ayah saya segala macam diambil di situ. Kan itu juga ada di statementnya dia ya. Saya juga mau ketawa mestinya ya. Dia bilang kalau yang nggak dibawa itu kulkas, mesin cuci, sama lemari besi. Ya tentunya kalau ini bisa dimasukkan koper ya mestinya sudah tidak ada ya. Suryo Gondo tak main-main dengan tuduhannya, bahkan sudah membuat laporan tentang pencurian itu di Polsek Tanah Abang dengan terlapor Natali dan ibundanya. Dan Da Vinci memberikan bukti-bukti CCTV. Siapa yang mengambil, terlihat jelas terekam segala macam di situ. Ya, karena saya merasa dirugikan, saya lapor ke TKP kantor polisi Polsek Tanah Abang karena TKP-nya di sana. Natali tentu tak terima dituduh telah mencuri perhiasan milik suaminya. Kalaupun ada harta yang diambilnya dari suaminya adalah kedua buah hatinya yang bagi Natali merupakan harta paling berharga. Natali Margareta beralasan kalau keputusannya untuk membawa pergi anak-anaknya adalah untuk menyelamatkan masa depan anak-anak tersebut. saya tidak menginginkan apapun. Tidak ada harta, tidak ada apapun. Saya memang nggak bawa apa-apa. Saya ini dari rumah diusir. Saya tidak boleh pulang kembali ke rumah saya sendiri. Jadi apa yang saya bawa? Saya tidak bawa satu baju pun, saya tidak bawa apapun, malah saya dituduh pencurian. Jadi saya tidak meminta apapun, saya hanya meminta harta, yaitu berupa anak-anak saya. Ya kalau anak-anak saya mau diambil paksa seperti yang dulu, ya kalau kali ini enggak. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi.